Selamat pagi Bapak dosen yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rahayu Putri Aprilia dari kelas PBSI A Pagi semester 2, NIM 312110175. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah menyimak komprehensif dan kritis dari Pak Haryadi Magister Pendidikan, yang dimana tugasnya yaitu menyimak suatu video tentang seminar. Nah, di sini saya mengambil video simakan dari seminarnya Pak Syafi Effendi yang bertema Seminar Motivasi Nasional. Nah, sebelum kita memasuki inti dari isi seminar tersebut, saya akan membacakan terlebih dahulu tahapan-tahapan menyimak. Nah, di dalam tahapan-tahapan menyimak itu terdapat 5 tahapan yang saya tahu. Yang pertama, tahapan mendengarkan. Nah, tahapan mendengarkan ini yaitu tahapan yang dimana kita sebagai pendengar itu harus melewati proses mendengar segala sesuatu yang disampaikan terhadap orang yang memberikan seminar tersebut. Nah, kita mendengarkan dengan cara konsentrasi gitu. Yang kedua, pemahaman. Nah, pemahaman ini merupakan proses kita untuk memahami atau mengerti akan seminar yang kita dengarkan tersebut. Nah, yang ketiga, interpretasi. Nah, interpretasi ini merupakan tahap pemberian penafsiran terhadap tekniknya dan gimana cara kita menyematkan seminar yang kita dengarkan itu masuk akal atau tidak gitu. Nah, yang keempat, penilaian. Nah, di dalam proses penilaian ini kita memberikan penilaian terhadap apa yang disampaikan dari seminar tersebut. Nah, misalnya penilaiannya itu baik, nah kita bisa mengikuti seminar tersebut. Jika seminarnya udah ngerasa lenceng atau tidak baik, ya mungkin kita nggak usah meneruskan seminar tersebut. Takutnya kalau kita teruskan seminar tersebut tidak baik untuk kita jalanin gitu, atau kita terapkan gitu. Nah, yang keempat, respon. Yang terakhir, respon gitu. Nah, respon ini merupakan proses timbal balik atau feedback, yang dimana apakah berita yang disampaikan itu benar atau bermanfaat, itu seperti penilaian sih respon ini gitu. Nah, jadi respon ini jika kita mendengarkan secara kritis maupun konsentrasi, ya maka kita dapat menyimpulkan bahwa kita dapat bertukar pikiran gitu respon nih. Nah, itu sih yang dapat saya sampaikan tentang tahap-tahap menyimak dalam seminar. Terus yang selanjutnya itu langkah-langkah menyimak yang baik. Nah, langkah-langkah menyimak yang baik itu menurut saya kita dapat menyimak dengan kritis, yang dimana kita tidak hanya mendengarkan saja, tetapi kita dapat berpartisipasi terhadap apa yang kita dengarkan itu. Jadi kita tidak hanya sekedar mendengarkan, menyimak, tapi kita bisa bertukar pikiran dan memberikan pendapat atau memberikan sanggahan. Itu yang dinamakan menyimak dengan kritis. Terus yang kedua, menyimak dengan konsentrasi. Nah, menyimak dengan konsentrasi ini sangat perlu. Kalau kita tidak konsentrasi dalam suatu penyimakan, maka penyimakan tersebut belum tentu dapat dikatakan sempurna. Bisa saja yang kita simak itu salah, ataupun yang kita simak itu melenceng. Jadi kita harus konsentrasi terlebih dahulu,
dengan cara konsentrasi ini dengan cara mungkin dengan tidur yang cukup baik waktunya, terus pola makannya dijaga, dan mungkin dengan minum air putih yang banyak itu dapat mengkonsentrasikan kita dalam suatu penyimakan. Terus yang terakhir, membuat catatan kecil. Nah, membuat catatan kecil ini bertujuan untuk agar kita dapat mengingat kembali apa sih kesimpulan dari seminar tersebut. Terus apa sih yang kita catat nih dapat berguna mungkin ke depannya. Kan kita tidak selamanya mengingat apa seminar yang disampaikan, tapi kita dapat catat dulu gitu. Nah, kalau dicatatkan mungkin bisa lebih diulang kembali gitu, bisa kita kita baca kembali gitu. Nah, terus masuk kepada intinya dari hasil simakan saya terhadap video yang saya tonton, yaitu cara penyampaian Syafi'i Effendi sangatlah bagus. Pak Syafi'i Effendi ini sangat bisa kita bilang sebagai bapak motivator, karena beliau sangat amat bagus dalam memberikan motivasi untuk kita yang sebagai anak mahasiswa dan remaja-remaja lainnya. Pokoknya bagus deh, wajib ditonton gitu. Terus ada poin-poin yang saya ingat dari omongan beliau. Nah, yang pertama yang saya ingat yaitu jika kita ingin sukses, maka jangan pacaran. Yang punya pacar putusin sekarang, karena itu hanya membuang waktu kita gitu katanya. Terus poin yang kedua yaitu tentang perubahan teknologi terhadap perkembangan zaman, yang dimana teknologi menggantikan posisi manusia. Nah, contohnya tuh dia diberikan contoh yang saya ingat tuh yaitu perbandingan security sama CCTV. Nah, security atau sapam kan itu kan sebagai penjaga gedung gitu kan, atau penjaga tempat lah atau kantor. Nah, sekarang banyak kantor besar yang sangat memakai CCTV yang banyak kebanding security atau sapam yang banyak gitu. Itu yang dinamakan dengan perubahan teknologi yang sangat amat pesat. Nah, jadi bisa dikatakan teknologi ini makin hari makin merubah pola kerja manusia. Jadi manusia tuh bakalan susah cari kerja karena teknologi sudah mempengaruhi gitu kan, karena CCTV tadi itu contohnya. Nah, poin yang ketiga, uang itu kita habiskan untuk otak, nah bukan untuk perut. Nah, jadi tuh yang saya amati dari omongan itu, lebih bagus uang tuh kita gunakan untuk di otak. Dalam kategori otak tuh mungkin seperti buku atau seperti media pembelajaran gitu. Nah, bukan untuk perut atau untuk makanan. Makanan boleh saja, tapi yang lebih diprioritaskan ya di otak gitu. Dan mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf ada salah kata atau salah ucapan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.